al-aslu fiha al-ibahah wa tubna ala mura'atil ilal wal masalih wal a'raf wal adat wa hiya tajma' baina diyanah wal qada wal wal murunah wa hiya dzati naz'atin jamaiyah. Ini penulis memulai dengan menjelaskan khosois, kita bisa terjemahkan keunikan, keistimewaan yang membuatnya fikih muamalah al-maliyah berbeda dengan sistem muamalah maliyah selain yang dimiliki oleh Islam, maksudnya yang dimiliki oleh pihak lain. Innal mutattabi, para pengamat, seorang pengamat fikih muamalah dalam Islam yajidu akan menemukan bahwa dia memiliki keunikan dengan beberapa keunikan, bi'iddati khosois wahya al-aslu fiha al-ibahah. Ini akan kemudian dipreteli sama penulis. Yang pertama, wahya al-aslu fiha al-ibahah, itu yang pertama. Yang kedua, watubna ala mura'atil ilal wal masolih wal a'raf wal adat. Yang kedua, dia dibangun dengan memperhatikan ilah, maslahah, a'raf jamak dari kata urf, adat kebiasaan. Dua yang akan dibahas, wajah tajma' baina diyanah wal qada. Ini keunikan yang ketiga. Yang keempat, wasabat wal murunah wahya dzati naz'ah jamaiyah, dan juga memiliki sisi sosial. Fi mayali, berikut ini penjelasan mengenai khosois, keunikan-keunikan tersebut. Pertama, al-aslu fil muamalat min ukudin wa syurutin al-ibahah. Pada prinsipnya, di sini artinya pada prinsipnya, pada prinsipnya fil muamalat, dalam muamalat, min ukudin berupa yang berupa akad, wa syurutin dan syurut, itu al-ibahat, diizinkan, diperbolehkan. Jadi pada prinsipnya dalam muamalah, kata muamalah di sini untuk membedakan al-ibadah, berupa akad dan syarat, itu diizinkan. Idza kana al-aslu fil ibadat al-hadir, jika pada prinsipnya dalam ibadah apa saja itu dilarang, hatta yarida, sehingga ada nas, ya tidak nasun minasyari. Asyari di sini Allah atau wa rasuluh, bitolabi, untuk memintanya. Pada prinsipnya dalam ibadah al-hadir, dilarang, sampai ada nas dari syara yang memintanya, meminta kita untuk melakukannya. Hal ini li'alla yuhditha, agar orang-orang tidak membuat baru di dalam agama ini, malaisa minhu, bukan, agar tidak membuat sesuatu yang bukan bagian dari agama itu sendiri. Liqaulihi, karena sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hada ma laisa min fahuwa raddun. Dasar pertama, mengapa di dalam al-ibadah itu adalah al-hadir. Yang kedua, wa qauluhu, dan karena sabda Rasul, wa qaulihi, dan karena sabda Rasul juga, shollu kama ra'aitumuni usolli. Bisa dilihat di hadis ini bahwa untuk sholat kamu ikut aku, kamu lihat bagaimana aku melakukannya. Artinya jangan membuat baru, jangan melakukan kreativitas dan inovasi. Dan karena sabda Rasul juga, khudhu anni manasikakum, ambillah manasik-manasik haji kamu dari aku. Ini juga menunjukkan bahwa kamu jangan buat baru, kamu jangan rekayasa, kamu cukup ambil bagaimana aku bermanasik. Fa'innal, jika ibadah itu adalah hadir, fa'innal asla fil muamalat, maka sesungguhnya prinsipnya di dalam muamalah yang bukan ibadah, min ukudin berupa akad, wasyurutin dan syarat-syarat, al-ibahah adalah diizinkan. Oleh karena itu, falumna minha syai'un, jadi tidak ada sedikit pun dari syarat, kata ada nafsu,
ada nafi, la, kemudian ada syai'un, nakiroh, itu bisa diterjemahkan la yumna'u minhu syai'un, maka tidak ada suatu apapun yang dilarang dari muamalah ilma, kecuali sesuatu muni'a yang dilarang bin nasyin, dengan nas yang syarihid dalalahnya tersurat, sahih thubut, dan keberadaannya, eksistensinya itu juga pasti. Wa yabqa ma'ada dalik, sementara selain itu tetap ala aslil ibah, pada prinsip ibah. Demikian untuk keunikan pertama ini saya perlu menambahkan, untuk maksud saya lebih berpikir kritis pada baris kedua setelah al aslu fil muamalat min ubdin wa syurut ibad. Pada baris kedua itu ada hadis man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu. Sebagian orang berpikir bahwa ibadah itu harus, kalau dilihat dari kata-kata ini juga, ibadah itu harus didasarkan pada nas minas syari. Dilihat di baris pertama setelah kata awalan al aslu fil muamalah, bahwa ibadah itu harus berdasarkan nas minas syari. Ini kalau kita lebih kritis menilainya, kata nasun minas syari ini include di dalamnya adalah kias. Artinya, maksud saya, ibadah itu ada nasnya, dan yang dimaksud dari nas di sini masuk adalah kias. Karena kias itu bagian minad-din, bagian dari agama. Itu sebabnya mengapa hal ini sering ditekankan kembali dalam pelajaran-pelajaran usul, khususnya bahwa jangan berpikir man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa, ini bahwa ibadah betul-betul harus didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi juga Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Qiyas, karena Al-Qiyas juga minhu nadin. Ini untuk memastikan saja saya, sebab di kalangan ulama sudah terbiasa di dalam ibadah menggunakan kias, dan itu tidak ada keberatan di kalangan ulama. Sekedar mencontohkan saja, umpamanya bagaimana kalangan Syafi'iyah menilai batal tayamum seseorang karena buang angin, karena kentut. Itu nas tidak ada. Nas dalam pengertian yang saya maksud adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Para Syafi'iyah ketika memutuskan hukum batal tayamum karena buang angin, itu didasarkan pada kias kepada wudhu. Dengan jame atau benang merah antara tayamum dan wudhu adalah sama-sama sebuah mekanisme bertohar. Itu yang ingin saya tekankan. Kemudian kalimat ini juga saya ingin memperdalam, binasin syarihid dalam sahihid thubut. Nah ini, tapi saya berharap ini sudah bisa dipahami lah. Syarihid dalalah itu identik dengan qat'iyud dalalah, sahihid thubut itu identik dengan qat'iyud thubut. Sahih identik dengan qat'iyud thubut. Baik, lanjutkan. Apa yang menjadi dasar dari keterangan di atas, bahwa dalam muamalah al-aslu adalah al-ibahah. Penulis memberikan dalil surat Al-Jasiyah ayat 12 sampai 13. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amri. Saya tidak akan baca habis, tapi kita bisa lihat poinnya di kata lakum. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra. Allah adalah zat yang menunduk
menentukan untuk kepentingan kalian laut, atau kalau saya susun dalam bahasa Indonesia lebih baik, Allah adalah zat yang menundukkan laut untuk kepentingan kalian. Kata lakum ini menunjukkan bahwa hal-hal yang bersifat duniawi ini memang sengaja, alam ini sengaja ditundukkan untuk kepentingan kalian. Makanya dengan demikian al-aslu adalah al-ibahah. Apa saja yang bersifat duniawi, dalam hal ini salah satunya adalah muamalat, maka itu memang disiapkan Allah kepada kita. Gitu. Wa walitabtagu min fadlih wa la'allakum tashkurun. Lihat, perhatikan juga wasakhkharakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan juga Allah menundukkan apa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya lakum, untuk kepentingan kalian. Ini menunjukkan lagi bahwa apa saja yang berhubungan dengan kehidupan duniawi, maka ini memang disiapkan untuk manusia. Jadi di ayat lain Allah berfirman, wa khalaqalakum ma fis samawati. Memang Allah ciptakan apa saja yang di muka bumi ini dan di langit, yang antaranya juga itu untuk kepentingan kalian. Komentar penulis sehubungan ayat Al-Jasiyah ayat 12-13, yadhkurullah ni'amahu ala abidih. Allah menjelaskan nikmat-nikmatnya kepada para hambanya, fima sakhkhara lahum fil bahri wa fil bar. Apa saja, tentang apa saja yang sudah Allah tundukkan untuk hamba-hambanya yang di langit dan yang di laut dan di darat. Dan itu semua liyabtagu min fadlih, agar manusia bisa mencari fadlih, kemurahan yang sudah Allah berikan untuk mereka, fil matajir wal makasib, untuk perdagangan, wa makasib itu saya terjemahkan semalam, usaha yang menguntungkan. B, ini ayat kedua yang membuktikan bahwa al-aslu fil muamalat min ukudin wa syurutin itu al-ibah. Firman Allah dalam surat Yunus 59, qul ara'aitum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum min haraman wa halalan. Qul Allahu adna lakum am 'alallahi taftarun. Katakan, apakah kalian berpikir? Ara'aitum di sini kita terjemahkan apakah kalian melihat, tetapi apakah kalian berpandangan bahwa rizki, langsung ke belakang ke min rizkin, isinya itu dijelaskan min bayaniyah kata rizkin. Jadi cara menerjemahkannya, apakah kalian berpandangan rizki yang diturunkan oleh Allah untuk kepentingan kalian, lalu kalian menentukan sendiri mana yang haram, mana yang halal. Kul, katakan pada mereka yang berpikir seperti itu, Allahu adinalakum, apakah Allah mengizinkan kalian untuk memutuskan itu? Am 'alallahi taftarun, atau kalian sedang mengada-ngada atas nama Tuhan? Nazalat hadil ayatil musyrikin, ayat ini turun sehubungan dengan orang-orang musyrik, alladzina yuharrimuna ma ahaballah minal at'imah wal muamalat limujarradi adatin wa a'rafin ta'awwadu 'alaiha wa warathuha anil aba wal ajdad kal bahirah was sa'ibah wal wasilah. Ayat ini turun sehubungan dengan kreativitas orang-orang musyrik, yaitu menentukan sendiri bahwa ini haram berdasarkan tradisi yang mereka terima ayah mereka, seperti kisah tentang Bahirah, Sa'ibah, Wasilah. Saya ada nanti bisa di mana Bahirah, bagaimana Sa'ibah, bagaimana Wasilah. Intinya sih seperti ada unta
yang sudah melahirkan anak kelima, kalau nanti anak kelimanya ini ketika dia hamil anak kelima, itu ontanya tidak boleh dijadikan sebagai media angkut, tidak boleh dinaiki, pokoknya tidak boleh disentuh, harus dimuliakan betul-betul. Nah, kemudian jika yang dilahirkan itu adalah laki-laki, jantan maksud saya, maka dimakan oleh khusus laki-laki saja. Jadi kalau unta yang hamil, jadi ada induk unta melahirkan untuk yang kelima kalinya, dan jika yang dilahirkan itu adalah jantan, maka mereka akan menyembelihnya dan semua orang, baik laki-laki atau perempuan, boleh memakannya. Dan jika yang keluar itu adalah betina, maka mereka menyobek bagian sisi telinganya dan dibiarkan begitu saja, tidak boleh dimanfaatkan susunya dan lain-lain. Tidak bolehnya di sini bagi wanita. Dan jadi manfaatnya khusus untuk laki-laki saja dan tidak disembelih. Kalau dia mati sendiri nanti baru halal untuk laki-laki dan perempuan. Ini yang dikritik oleh Allah, bagaimana mereka membuat sebuah aturan-aturan sendiri, yang ini halal, yang ini haram. Jika ada hewan karakternya seperti ini, maka dia haram. Jika begini, maka halal. Ini yang dikritik oleh Allah dalam surat Yunus 59. Penulis memberikan dalil ini untuk membuktikan bahwa perilaku seperti itu, yaitu menentukan sendiri mana halal dan haram, itu adalah dianggap taftarun, mengada-ngada atas nama Tuhan. Mungkin di masyarakat kita mungkin sebagian ada yang seperti itu. Ya, hewan ini begini, makan tadi begini. Gitu. Baik, selanjutnya harfu jim, C, al-aslu fil mu'amalat al-ibahah, ini juga didasarkan pada dua ayat di atas. Yang ketiga ini sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimuna inda syurutihim. Orang-orang Islam itu terikat pada syarat yang dibuat oleh mereka sendiri. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain bunyinya, as-sulhu jaiz bainal muslimin illa sulhan harrama halalan aw ahalla haraman wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan aw ahalla haraman. Fahadal hadis aslun fi syurut. Hadis ini merupakan dasar di dalam pembuatan syarat. Wa huwa yadullu ala annal asla fiha al ibahah. Ini menunjukkan bahwa syarat apapun yang dibikin antara orang Islam dengan orang Islam lain, maka itu diizinkan. Mau aturannya seperti apapun, aturan mainnya di dalam sebuah konteks muamalat, maka silahkan. Hanya satu, kecuali illa idza kana syartu yunakidu hukmallah wa hukma rasulih. Kecuali jika syarat yang mereka buat tersebut bertentangan dengan hukum Allah dan hukum utusannya. Au yunakidu maqsudal akdi, atau syarat yang mereka buat bertentangan dengan the goal of transaction, dengan tujuan akad itu sendiri. Jika ini yang terjadi, wahina idin yakunu asyartu batilan, maka syarat itu maka batal otomatis dengan layashihu al-iltizabih, maka tidak perlu terikat komitmen syarat tersebut. Yang saya ingin perjelas kalau di paragraf ini adalah ketika ada syarat bertentangan dengan hukum Allah wa hukma rasuli, maka syarat itu batal otomatis. Au yunakidu maksudal akdi, atau bertentangan dengan tujuan akad. Sekedar untuk memberi contoh sederhana, yang bertentangan dengan tujuan akad adalah contoh bagaimana kalangan Malikiyah kemudian
melarang pernikahan tahlil. Karena itu bertentangan dengan tujuan akad nikah. Orang nikah itu untuk forever, abadan. Tahlil yaitu menghalalkan untuk kepentingan suami pertama, itu jelas sudah bertentangan dengan akad nikah itu sendiri. Kemudian akhirnya tahlil dilarang, khususnya di kalangan Syafi'iyah. Begitu, maaf, di kalangan Malikiyah. Sebenarnya Syafi'iyah juga sama, hanya saja seperti karakter Syafi'iyah, mereka tidak melihat sebuah hukum hanya didasarkan pada dugaan. Jadi kalau pernikahannya seperti yang berlaku di masyarakat kita, meskipun hatinya kepentingannya adalah untuk tahlil, maka Syafi'iyah secara formal mengatakan sah dan menilai bahwa orang itu sudah berdosa dengan niat tahlilnya, tetapi nikahnya sah. Berbeda dengan kalangan Malikiyah yang mengatakan pernikahannya tidak sah meskipun akad yang dibuat, akad yang digunakan itu tidak berbeda dengan masyarakat kita lah. Contoh lain adalah umpamanya yang bertentangan dengan maksudal akdi adalah jual beli. Umpamanya saya mengatakan gini, ini saya jual kepada kamu dengan syarat kamu tidak boleh memanfaatkan barang ini sama sekali. Syarat ini bertentangan dengan maksudal akdi, sebab ketika barang sudah dibeli, maka barang itu baik substansi dan manfaatnya tentu akan menjadi hak pembeli sepenuhnya. Tetapi kemudian syarat ini membatasi. Ini bertujuan dengan maksudal akdi. Meskipun demikian, sudah jelas dalam faktanya nanti perdebatan apakah syarat yang bertentangan dengan maksudal akdi itu menjadi batal otomatis atau tidak, itu nanti perdebatannya, faktanya masih panjang juga di kalangan fuqaha. Baik, wabinaan alaihi, berikutnya wabinaan alaihi, berdasarkan ini fa'inal asfil, berdasarkan ini maksudnya berdasarkan 2 ayat dan 1 hadis yang disebut atas, al asla fil muamalat, pada prinsipnya dalam muamalat baik akad, syarat itu adalah al ibadah. Kalau yang minha syai'un, maka tidak ada satupun, sekali lagi saya ingatkan, ada syai'un nakiroh kemudian didahului oleh nafi, maka syai'un ini dalam bahasa Indonesia kita bisa terjemahkan apapun. Falayah duruminha syai'un, maka tidak ada apapun yang falayuhudharu, maaf ya, falayuhudharu minha syai'un, maka tidak ada apapun yang dilarang illa idakana munaqidan li hukmi syari', kecuali ketika bertentangan. Munakid itu sebenarnya menghantam habis, munakid namanya. Jadi beda dengan mutadot, dia benar-benar seperti diri, diam dan bergerak, itu tanakut namanya. Bukan sekedar keragaman tetapi bertentangan habis. Munaqidan li hukmi syari'. Fala yajuzu ayuqal, maka tidak dapat dikatakan madalil ala ibahati hadil muamalah atau hadil syarat. Tidak perlu, tidak perlu dikatakan seperti itu. Jadi kalau ada orang membuat satu kreasi akad, maka orang itu jangan kita tanya, apa dasar dalil kamu membuat model transaksi seperti ini? Itu tidak boleh. Fala yajuzu ayyuqal madalil ala ibahati hadhil muamalah au hadza syart. Tidak boleh. Yang dimintai dalil adalah ketika ada orang mengatakan akad ini tidak boleh. Itu yang dimintai dalil. Kenapa? Sebab orang yang menafikan
sebuah transaksi syarat, maka dia sudah bertentangan dengan prinsip al-aslu fil asya atau fil uqud wasyurut al-ibahah. Orang yang bertentangan dengan al-aslu, maka dia yang dimintai dalil. Orang yang setara, selari dengan al-aslu, dia tidak perlu dimintai dalil. Sekedar membuat contoh mempermudah. Jika ada orang makan, manusia makan, maka tidak perlu ditanya, "Hai, mengapa kamu makan?" Tidak, karena itu memang prinsip dengan al-aslu, manusia memang makan. Kita baru layak bertanya ketika ada orang tidak pernah makan. Mengapa kamu tidak pernah makan? Itu artinya, kalau ada orang melakukan transaksi, jangan ditanya, membuat sebuah transaksi, membangun sebuah mekanisme transaksi yang bahkan tidak ada dalam dunia fikih sebelumnya, satupun, bukan ijarah lah katakan, bukan bukan wakalah, seperti saya menjadi wakil Dr. Hasan di sini yang katanya bila ujroh. Ketika saya membuat satu mekanisme akad, mekanisme transaksi, maka saya jangan ditanya, ini mana dalilnya? Tidak perlu, karena apa yang saya lakukan itu memang sudah sesuai dengan al-aslu fil uqud wasyurut al-ibahah. Orang yang sebaliknya mengatakan kepada saya, ini tidak boleh, maka orang itu yang akan saya untuk menunjukkan dalil, karena dia sudah menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip. Mari kita lanjutkan di alinea yang sama, baris ketiga. Wa inna mayutlabu ad-dalil minal mani awil hadir. Yang dituntut untuk memberikan dalil itu adalah orang yang melarang. Awil hadir, orang yang melarang, sama. Kondisi ini wahada yaftah albab wasian. Kondisi ini membuka pintu luas amamal muamalat al-jadidah. Di depan muamalah-muamalah yang baru. Allati la nassa fiha fil Qur'anil Karim was sunnah an-nabawiyah. Fatabqa alal asli. Maka muamalah-muamalah baru itu tetap sesuai dengan prinsip. Walakin, ini saya agak aneh dengan penulis. Setelah menyatakan itu masih mengatakan walakin yang bagi arduha ala nususil Quran Karim wa sunnah an-nabawiyah wal ijma' wal qawaid al-ammah wa maqasidis syariah al-islamiyah. Saya agak iskal dengan penulis. Beliau mengatakan bahwa orang yang membuat muamalah baru itu tidak perlu ditanya dalil, tapi di sini beliau mengatakan walakin yang bagi arduha, tetapi selayaknya itu kemudian cobalah melakukan semacam perbandingan dengan nas Quran yang ada, dengan as-sunnah an-nabawiyah, dengan ijma, dengan kaidah-kaidah umum, kemudian juga dengan tujuan-tujuan syariah. Walaupun dalil faqih, dan ini tidak bisa dihindari bagi seorang faqih. Faqih itu artinya orang yang ahli fikih, alladzi yaqumu bi ardiha, yang melakukan perbandingan tersebut juga mencari bantuan bidawil hubroh dengan orang-orang yang memiliki kepakaran fil iktisad, dalam ekonomi, wal araf, dan konvensi atau kearifan lokal, ad-darajah, yang itu saya agak sempat bingung itu roknya bertasydid, itu darajah, yang berlaku litamakuni, agar mampu untuk mendapatkan taswir as-sahih, konsep yang jelas, wa ma'rifati hakikatiha, dan mengetahui hakikatnya, wa mukawwanatiha, dan kontennya, wa maqasidiha, dan tujuan-tujuannya. Li'anal hukma ala syai' far'un an tasawwuri. Kita memutuskan sesuatu sebenarnya itu bagian dari konsep yang ini. Tanian sudah pukul 6.30,
mau dikomentari dulu, monggo, atau ada dibuka pertanyaan.